A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ya. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar sudah digeser, dibahasakan. Amar ma'ruf nahi munkar itu mungkar. Kalau bahasa sekarang ekstrim, radikal kalau bahasanya. Jadi dibahasakan itu adalah ekstrim atau radikal. Jangan apa namanya dengan bedil. Ente dengan nuklir tidak akan didengarkan kalau ente tidak menegakkan itu semuanya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan menjadi orang yang bodoh dalam masalah ini. Tidak akan bisa ditegakkan itu keadilan kecuali kalau kamu memberantas kezaliman. Tidak mungkin akan keamanan kecuali kamu harus menghilangkan premanisasi. Tidak mungkin ada penyakit bebas dari beberapa penyakit AIDS kecuali pelacuran itu ditutup semuanya. Tidak mungkin inti akan mematikan daripada keributan, meniadakan daripada keributan kecuali khamr, narkoba, perjudian itu ditiadakan. Kenapa? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Keributan itu akan dibuat oleh setan dari khamr dan perjudian. Karena itu mustahil itu semuanya. Inti buat program insya Allah profesor sampai buta, kalau perlu coplok kepalanya. Nggak akan bisa kecuali dengan resepnya Nabi, dengan caranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan apa namanya dengan bedil. Inti dengan nuklir tidak akan didengarkan kalau ente tidak menegakkan itu semuanya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar tidak terprovokasi.
cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Kriminal bukan terjadi ada di negeri miskin atau negeri berkembang. Negeri yang maju pun juga begitu. Coba Anda lihat apa yang terjadi mereka semua. Itu semuanya ya karena kemaksiatan itu semuanya. Ya memang tidak ada daerah satu zaman yang kosong daripada maksiat, pasti ada. Semenjak di Quran tadi itu tetap dibaca wasariqatu faqtu aydihuma, itu pasti ada sarik. Semenjak di Quran tadi itu dibaca ada yang zalim, pasti ada kezaliman. Cuma permasalahannya menekan perbuatan itu bisa akan terrealisasi kalau kita ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, bohong, nggak akan terjadi. Ya, nah, ini amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah digeser, dibahasakan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mungkar. Kalau bahasa sekarang ekstrim, radikal. Kalau bahasanya, jadi dibahasakan itu adalah ekstrim atau radikal. Itu sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkar ma'rufa. Bagaimana kira-kira kamu menghadapi umat yang menilai perbuatan ma'ruf itu mungkar, perbuatan mungkar itu adalah ma'ruf. Paham ya? Itulah yang terjadi. Sehingga Masya Allah, yang membebaskan kemungkaran rahmatan lil alamin, yang memberantas kemungkaran radikal dan ekstrim. Ini bukan ajaran Nabi, ajaran iblis, saudara. Ini bukan ajaran Nabi tapi ajaran iblis yang membiarkan pembiaran kemungkaran di atas bumi ini. Dan itulah yang terjadi. Akhirnya kezaliman ada di mana-mana. Mana dakwanya itu sekarang? Mayoritas tapi inti adalah lemah. Mayoritas tapi inti adalah tidak didengarkan. Itulah yang terjadi. Karena itu ayo umat Islam, kita mulai amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga kita. Kita mulai kepada orang-orang yang kita bisa lakukan. Pegawai-pegawai kita ajak sholat. Nah, kita larang mereka tadi itu maksiat. Yang perempuan suruh tutup aurat. Suruh tutup aurat. Kita laksanakan itu semuanya. Kemudian yang punya muridnya juga ditegakkan di situ amar ma'ruf dan nahi mungkar. Teman-teman kita terus demikian berkembang, ya, nggak harus semuanya, ya, harusnya terus. Insya Allah ketika setiap orang dari itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai tugasnya ada di daerah masing-masing, maka insya Allah akan menjadi satu daerah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak tidur. Waketum MPR Hidayat Nur Wahid dukung usulan ini untuk ungkap kasus Laskar FPI. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan dukungannya dengan usulan pembentukan tim pencari fakta. Usulan pembentukan TPF ini akan dilakukan oleh pihak independen sehingga diharapkan hukum bisa ditegakkan dengan adil. Dalam cuitan di akun Twitternya pada Selasa 8 Desember 2020, politikus PKS ini, TPF ini, bertujuan memberikan gambaran jelas terkait insiden yang melibatkan polisi dan Laskar FPI. Usulan ini sebelumnya telah disodorkan oleh lembaga non-pemerintah seperti Indonesia Police Watch atau IPW, Amnesty International, dan lain-lain. Beberapa jam sebelumnya pria yang akrab dipanggil HNW ini juga menyayangkan insiden ini harus memakan korban. Kemudian dalam cuitan tersebut, ia juga menggambarkan gambaran kronologis dari versi FPI. Maka, sekali lagi, atas kasus ini, ia menyarankan agar dibentuk TPF yang independen. Kemarin dalam sebuah konferensi pers, Irjen Pol Fadli Imran menyatakan bahwa terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Penyerangan ini terjadi pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50.
Menurut lulusan Akpol 91 ini, tersebar informasi melalui berbagai sumber. Salah satunya WAG bahwa akan terjadi pengarahan massa saat dilakukan pemeriksaan kepada MRS. Pria yang baru menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol Nana Sujana ini menyatakan secara tegas bahwa pihaknya tidak ragu dalam mengambil tindakan tegas. Sejauh ini kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah mobil yang rusak akibat dipepet dan ditembak oleh kelompok tersebut.